Lihatlah betapa bahagianya ribuan pengunjung yang antusias dengan digelarnya peringatan Hari Anak Nasional di Istana Anak-anak Indonesia atau IAAI. Dengan tema kebebasan dalam berekspresi, Taman Mini Indonesia Indah tahun ini kembali menggelar peringatan Hari Anak Nasional. Nah, yang ini tidak boleh ditiru. Segelintir anak yang hobi melakukan aksi perundungan pada sesama temannya. Bagi para orang tua, penting diketahui ada faktor penyebabnya loh seorang anak melakukan tindakan perundungan maupun kekerasan. Yaitu keinginan berkuasa, kurangnya perhatian dari orang sekitar, riwayat menjadi korban kekerasan, kebiasaan berkelahi, dan meniru tindakan kekerasan dari film maupun game atau permainan. Belajar yang baik, belajar yang keras. Kalau teman saya dulu belajar 2 jam, saya belajar 4 jam. Teman saya belajar 4 jam, saya belajar 8 jam. Belajar, belajar, dan belajar. Itulah pesan Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anak Nasional. Ya, semoga saja ruang belajar ramah anak semakin tersedia ya untuk menumbuh kembangkan kebebasan anak dalam berekspresi. Dan perlu diingat, kebebasan yang bukan kebablasan. Ya, kejahatan terhadap anak ataupun anak menjadi pelaku kejahatan tidak hanya terjadi di masyarakat, namun juga sekarang sudah merambah dalam lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah. Sekolah yang biasanya adalah merupakan tempat yang aman bagi anak untuk mengenyam pendidikan, namun nyatanya tidak seperti itu untuk saat ini. Nah, sekolah ramah anak itu tadi yang ditekankan oleh Bu Menteri begitu ya, menjadi concern untuk saat ini dan sudah 3.000 ya Bu ya yang ada di Indonesia. Kang Asep. Ya, saya pikir menarik mencermati pernyataan Bu Menteri dan Kak Seto, dan saya sepakat bahwa tema kita malam ini anak Indonesia mau dibawa kemana. Sebenarnya mudah dijawab pada saat pola asuh orang tua dengan penuh cinta dan kasih sayang anak-anak dididik di rumah ini selesai sebenarnya. Dan kemudian pada saat anak masuk ke sekolah, hal yang sama berlaku. Jadi anak-anak tumbuh, dibangun budi pekertinya, dididik, diajarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maka sebenarnya mau dibawa kemana jelas. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berbahagia, yang mandiri, yang matang, dan kemudian bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kalau terpenuhi itu di awalnya. Tapi hari ini faktanya memang misalkan kalau kita angkat data yang menarik di data International Center for Women Research bahwa memang 80% anak-anak kita, anak-anak sekolah kita di Indonesia itu mengalami kekerasan, baik mereka sebagai pelaku dan pelaku maupun sebagai korban. Ini sebenarnya hal yang sangat patut kita cermati. Sebenarnya poin yang paling penting di sekolah adalah hari ini barangkali poin yang pertama adalah kita harus mulai mengubah paradigma sebenarnya bahwa sekolah ini menjadi taman bermain. Kita punya bapak pendidikan yang luar biasa, maka kita harus terus menerapkan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara. Misalkan Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sekolah ini harus jadi taman bermain. Jadi kata kuncinya ada di yang pertama, sekolah harus menjadi tempat yang terbaik buat anak melakukan proses pengalaman belajar yang berkualitas. Caranya bisa dengan bermain, dengan role playing, simulasi, games yang kemudian intinya adalah anak-anak mengalami pengalaman belajar yang bermakna, berkualitas. Yang kedua yang tidak boleh lupa adalah guru. Karena saya pikir kurikulum, bangunan, kalau bicara konteks anak, ya, itu betul menunjang pada kemudian proses pembentukan anak, tapi yang paling penting adalah guru. Karena hari ini barangkali kita tidak boleh lupa, anak-anak sudah dipenuhi kebutuhan, saya menyebutnya istilah kebutuhan raga. Raga itu kurikulum, pakaian, seragam, itu raga. Tapi ada hal yang tidak boleh dilupakan, kebutuhan jiwa, cinta, kasih sayang, perhatian. Dan hari ini saya pikir titik krusialnya ada di sana kalau sekolah. Jadi pada saat orang kepala sekolah, guru, kemudian tidak mencintai anak-anak, ini sudah satu persoalan. Kemudian yang kedua, pada saat berinteraksi dengan anak-anak, ini kan kita harus tahu cita-cita dan harapan mereka. Dan lagi-lagi Pak Ki Hajar mengatakan anak-anak ini memang sudah punya kodratnya. Kita tidak bisa mengubah. Yang kita bisa lakukan adalah menuntun, membimbing.
mengantar. Nah ini poin yang penting dan kalau tadi harus baik. salah satu concern juga dari Bu Menteri adalah memutus mata rantai sebenarnya begitu ya, kekerasan dalam rumah tangga memicu adanya bullying, kekerasan di sekolah, guru memukul muridnya itu juga termasuk jadi salah satunya. Jadi lengkap persoalannya. Diputus mata rantainya. Tapi salah satu alasan mungkin yang diberikan oleh guru adalah untuk memberikan pendidikan sebenarnya kepada anak. Bagaimana caranya yang tepat untuk memulai memberikan pendidikan yang baik terhadap anak? Pertanyaan Mbak Desi ini menarik karena guru juga saya pikir terbelah dua. Ya. Bicara soal menangani hal ini kan kemarin juga menarik pada saat saya pikir Undang-Undang Pelindungan Anak sudah jelas ada cara-cara dan saya pikir perjalanan hidup saya menjadi guru refleksi dan buat saya pengalaman menarik saya menjadi guru adalah saya pernah diajak berkelahi, ditantang berkelahi oleh siswa. Oke. Yes, dan itu menarik buat saya. Kenapa? Karena saya sadar pada saat kondisi saya emosional, saya tidak mencoba memahami anak. Buat saya banyak tindakan yang kemudian ada di pikiran pada saat saya emosional. Mungkin saya akan marah, memukul, tapi saya kemudian itu tidak menyelesaikan persoalan. Saya sadar saya guru, maka yang ingat saya kata-kata pertama saya adalah, nak, Bapak yakin kamu pasti punya alasan kenapa bersikap seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah selesai Bapak, kalau kamu berkenan, Bapak ingin ngobrol dengan kamu dan mari kita diskusi empat mata dari hati ke hati apa sebenarnya menjadi persoalan kamu. Dan cukup kemudian berhasil kah? Selesai, berhasil. Setelah selesai itu kemudian setelah ngajar saya bertemu dengan anak berbincang empat mata dan apa ternyata betul seperti Bu Menteri tadi sampaikan bahwa anak tadi mengalami persoalan di rumah. Jadi di rumah dia mengalami kekerasan yang luar biasa, maka dia mencari pelampiasan. Jadi saya melihat perilaku negatif anak itu bisa dua. Karena memang pertama menduplikasi perilaku yang ada di rumah, yang kedua mencari perhatian. Dan saya sadar sebagai guru, anak-anak sedang mencari perhatian. Jadi anak-anak yang bermasalah sebenarnya mencari perhatian lewat tindakan-tindakan yang melanggar. Dan kalau guru yang memang tidak punya jiwa, hal-hal itu selalu lewat begitu saja dan kemudian persoalan menjadi semakin besar, tidak tuntas. Sebenarnya kalau cara memutusnya itu sebenarnya paham anak, segera atasi dengan cinta dan kasih sayang sebenarnya. Artinya tidak hanya orang tua, guru pun juga harus memahami begitu. Karena orang kedua, saya pikir saya selalu menempatkan saya sebagai orang tua kedua, bahkan orang tua mereka di sekolah. Jadi tanggung jawab ada di saya. Ya, yang juga salah satu yang cukup concern terhadap anak-anak ini ada Mbak Dian di sini, Ibu, yang merupakan komunitas sahabat anak begitu ya. Apa perhatian kecil yang mungkin sudah atau mungkin perhatian besar sebenarnya terhadap anak yang khususnya anak-anak di Jakarta begitu ya. Apa yang dilihat dari Mbak Dian? Iya, Mbak. Jadi komunitas kami ini adalah komunitas sahabat anak yang memang digerakkan oleh relawan. Jadi mereka itu adalah relawan-relawan yang memang concern, fokus untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan anak gitu ya. Apa saja misalkan? Jadi yang kita lakukan seperti namanya sahabat anak, kami mendekati anak-anak fokusnya anak marginal ya Mbak ya, dengan menjadi sahabat mereka gitu. Jadi kita melihat bahwa masalah yang sering dialami adalah anak putus sekolah, sehingga mereka harus turun ke jalan, atau anak yang bermasalah dengan keluarganya sehingga mereka turun ke jalan. Yang kami lakukan adalah kami datang sebagai sahabat yang memang caranya sih lebih pendekatan anak naturnya itu bermain ya Mbak ya. Jadi kita mengajak mereka bermain sebenarnya gitu. Dan kami memang melihat kunci utama dari perlindungan anak ini sebenarnya emang ada di keluarga Mbak. Gitu, seperti yang dari tadi dibicarakan. Karena itu sudah beberapa tahun belakangan ini kami juga fokus untuk mulai mendekati keluarga dari anak-anak yang kami bina. Artinya gitu, masuk ke dalam ranah keluarga. Ke dalam keluarga gitu. Kita mulai melakukan awareness misalnya mengadakan acara untuk memberikan pemahaman tentang hak anak terhadap keluarga, membukakan pemahaman mereka bahwa keluarga itu tonggak yang penting loh untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tidak mudah itu masuk ke dalam sebuah keluarga sebenarnya. Pastinya apa kendala terbesar mungkin yang sudah pernah dihadapi oleh teman-teman dari komunitas ini? Kendala terbesar untuk mendekati keluarga ya. Kendala utamanya sih banyak sekali adik-adik yang kami bina ini justru digunakan keluarganya untuk menghasilkan uang untuk keluarga mereka. Eksploitasi anak? Ya, seperti itu. Dan ketika anak-anaknya kami didik, kami bina, justru mengurangi waktu mereka di jalan yang tentu saja mengurangi pendapatan yang masuk untuk keluarga. Ada hasilkah dari orang tua, dari keluarga, apakah mereka juga punya hasil yang positif begitu untuk pembentukan keluarga di dalam keluarganya sendiri atau seperti apa? Nah, makanya karena itu kami pelan-pelan tuh mendekati keluarga gitu. Tentunya tahap demi tahap ya Mbak ya, kami akan mulai dari keluarga-keluarga yang memang mau didekati terlebih dahulu gitu. Kami adakan pertemuan, tapi tentu bentuknya nggak yang formal gitu ya Mbak ya, bener-bener pakai games, bahkan orang tua sendiri sebenarnya senang diajak bermain gitu. Jadi melalui games ini kami berikan wawasan tentang pemahaman hak anak, tentang perlindungan anak, kami datangkan ahli-ahli yang memang pakar dalam parenting gitu. Sesudah itu kami ajak mereka untuk keluarganya sendiri kami jadikan teman gitu Mbak. Baik, cukup menarik sebenarnya Bu Menteri, Kak Seto, pola komunikasi, pola asuh, tentu itu sangat berkaitan sebenarnya. Nah,
tidak mudah kalau tadi saya katakan adalah untuk mendekati keluarga karena belum tentu keluarga ini akan mau untuk dimasuki oleh pihak lain begitu ya, orang asing dalam artinya seperti ini. Bagaimana untuk membentuk pola komunikasi atau pola asuh sebenarnya dalam keluarga, Bu Menteri? Jadi saya lihat kan jumlah keluarga di Indonesia ini kan 65 juta keluarga. Salah satu pemicu yang saya lupa katakan bahwa adanya tingkat perceraian yang sungguh sangat tinggi sekali di Indonesia sekarang. Itu menyebabkan anak-anak banyak juga yang terlantar dan banyak yang melampiaskan itu sakit hatinya, kekesalan itu dalam bentuk bullying-bullying seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian utama. Oleh karena itu keluarga sekarang menjadi penting sekali untuk diperhatikan dan menjadi perhatian negara-negara Muslim. Semua di mana-mana saya kan hadir di beberapa pertemuan, semua pada berusaha menjawab kok bisa terjadi perceraian yang cukup tinggi. Jadi family and marriage jadi topik sekarang. Nah, jadi pola yang sebenarnya kalau saya lihat dari kajian kita untuk sekolah-sekolah, saya suruh staf saya, deputi saya kaji ke sekolah-sekolah untuk melihat penggunaan HP yang digunakan gadget itu. Jadi anak itu kan 8 jam menggunakan waktunya untuk sekolah. Berarti kemampuan kognitif ya itu yang diperhatikan di sekolah, dan mereka gunakan 8 jam itu hanya menerima message ilmu pengetahuan itu, knowledge itu dari guru. Nah, 8 jam mereka di rumah bersama keluarga. Namun itulah sangat sedikit sekali karena di situ kalau tidak salah presentasi 72% waktunya digunakan untuk bermain itu gadget. Jadi bayangkan hubungan dia anak ini dengan orang tua pasti. Orang tua juga sibuk dengan Facebooknya atau medsosnya macam-macam lah. Kalau kata anak sekarang supaya kekinian, karena generasinya sudah beda Bu Menteri. Generasi milenial sekarang yang harus tahu katanya dengan teknologi begitu. Ya nggak apa-apa, tapi saya pikir ini sebagai artinya kita pendidik ya. Pendidik yang berusaha mempersiapkan anak-anak. Saya justru menyarankan jangan totally depend on itu internet itu lagi karena bisa saja mereka jadi generasi muda, generasi ke depan yang copy pasta dari internet paling banyak. Bagaimana mau jadi profesor kalau copy pasta? Jadi kebanyakannya. Ini berarti mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat sebenarnya begitu ya. Orang tua di depan tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itu buku-buku juga perlu mereka baca. Jangan hanya kalau itu dilatih seperti itu nanti larinya generasi yang maunya itu hanya hidupnya ke situ, waktunya kebanyakan tanpa membaca buku. Sedangkan yang menulis teori-teori paling banyak itu kan itu mereka kan kebanyakan nulis di buku-buku dari jurnal-jurnal ilmiah. Jadi itu yang saya memang takutkan generasi kita ke depan jangan sampai hanya itunya suka copy pasta, sarjana-sarjana copy pasta akan muncul. Artinya pemanfaatan. Dan maksud saya mereka gunakan itu untuk hal-hal yang positif tapi harus dikontrol oleh orang tua dan juga guru-guru juga memberikan tugas-tugas assignment untuk siswa-siswanya juga harus melihat mana yang apakah mereka harus menggunakan itu media medsos ataupun internet atau apa kan harus didampingi oleh guru-gurunya supaya terarah. Baik, nanti saya akan ngobrol lebih lanjut dengan Kak Seto dan juga narasumber lainnya. Pemirsa, kita masih ada satu segmen di Talk to iNews sesaat lagi.